Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 4 kelas 10 biologi SMA mengenai bakteri. Bakteri. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata bakteri? Sangat kecil, dapat menguntungkan, dapat merugikan. Lantas, apa itu bakteri? Bakteri berasal dari bahasa Latin bacterium atau bakteria yang berarti kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti. Bakteri termasuk ke dalam prokariota dan ukurannya sangat kecil. Setelah tahu apa itu bakteri, selanjutnya bagaimana ciri-ciri bakteri? Ciri-ciri bakteri secara umum yang pertama termasuk prokariota atau tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua, tidak berklorofil. Yang ketiga, uniseluler atau bersel tunggal. Yang keempat, memiliki bentuk yang sangat beragam. Seperti yang kita ketahui, bakteri memiliki berbagai macam bentuk. Bentuknya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kokus, bentuknya bulat, contohnya Streptococcus pneumoniae. Yang kedua adalah basil, bentuknya batang atau silinder, contohnya Salmonella typhosa. Yang ketiga atau yang terakhir adalah spiral, bentuknya melengkung dan contohnya adalah Spirillum minor. Selanjutnya kita akan membahas struktur bakteri. Saya berpedoman pada buku biologi kelas 10 terbitan 3 serangkai. Struktur bakteri yang pertama adalah DNA kromosom. DNA kromosom berfungsi mengatur proses-proses yang terjadi di dalam sel bakteri. Bakteri biasanya hanya memiliki 1 DNA kromosom. Selanjutnya adalah plasmid. Plasmid adalah suatu DNA yang berada di luar DNA kromosom. Fungsinya untuk pertahanan sel terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang bersifat koloid dan berisi zat yang diperlukan untuk proses metabolisme. Yang keempat, ribosom, berfungsi untuk sintesis protein. Yang kelima, mesosom, berperan dalam beberapa proses seluler seperti replikasi kromosom. Yang keenam, endospora. Endospora merupakan spora berdinding tebal yang tahan terhadap lingkungan yang jelek. Jadi, ketika bakteri berada di lingkungan yang jelek, bakteri akan menciptakan endospora. Selanjutnya adalah membran sitoplasma. Merupakan selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat di dalam sel, lalu berfungsi juga sebagai tempat perlekatan pangkal flagellum. Selanjutnya adalah dinding sel. Berfungsi untuk memberi bentuk dan kekuatan atau perlindungan terhadap sel. Selanjutnya adalah kapsul. Fungsinya untuk pertahanan diri dan cadangan makanan bakteri. Lalu selanjutnya adalah pili atau fimbriae. Pili digunakan sebagai alat lekat dengan bakteri lain atau dengan bahan-bahan yang padat. Salah satu pili disebut sek pilus atau pilus kelamin, berfungsi sebagai saluran penghubung dalam perpindahan materi genetik.
Umumnya sel bakteri hanya memiliki 1 atau 2 pilus kelamin. Dan yang terakhir, flagellum. Fungsinya adalah untuk membantu pergerakan sel bakteri tersebut. Apakah kalian pernah berpikir berapa jumlah bakteri di dunia ini? Bakteri dapat berkembang biak dengan cepat. Lalu, bagaimana proses berkembangbiakannya? Perkembangbiakan atau reproduksi bakteri dapat dibagi menjadi 2, seksual dan aseksual. Yang pertama, kita akan membahas reproduksi bakteri secara seksual. Dibagi menjadi 3, pertama konjugasi, kedua transformasi, dan yang ketiga adalah transduksi. Pertama adalah konjugasi. Ini merupakan proses reproduksi secara konjugasi. Yang pertama, terdapat sel bakteri pertama. Di dalamnya terdapat plasmid. Selanjutnya, terdapat sel bakteri kedua. Bakteri pertama dan bakteri kedua melakukan kontak, lalu plasmid dari bakteri pertama berpindah ke bakteri kedua. Dan ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas reproduksi seksual secara transformasi. Ini proses-prosesnya. Pertama, terdapat bakteri, di dalamnya terdapat DNA bebas dan kromosom. DNA dari sini diambil oleh sel selanjutnya, lalu rekombinasi DNA ke dalam kromosom dan menghasilkan sel rekombinan. Selanjutnya kita akan membahas proses transduksi. Pertama, terdapat bakteriofag, lalu terjadi infeksi fag, dan setelah itu terjadi pelepasan fag. Setelah pelepasan fag, terjadi reinfeksi bakteri baru dan akhirnya menghasilkan sel rekombinan. Ya, kita akan membahas reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual hanya terbagi menjadi 1, yaitu pembelahan biner. Tahap-tahapannya, pertama, ini terdapat 1 sel dan terdapat nukleoid di dalamnya. Setelah itu, nukleoid terbagi. Dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat atau biasa disebut septum. Setelah itu, sekat pemisah terbentuk, sudah menjadi tengah, dan selanjutnya terbentuk 2 anak sel. Itu tadi proses dari reproduksi aseksual atau pembelahan biner. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.